Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang penerapan diferensial fungsi majemuk dalam ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Rita Yuni Anida, NIM 12402193024, Fitria Ayu Adilasari, NIM 12402193009, dan Anissa Dwi Nur Aini, NIM 12402193039. Materi yang pertama adalah permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dengan perkiraan lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan F, PA, PB, dan QDB sama dengan F, PA, PB. Derivatif pertama dari QDA dan QDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, di mana du QDA per du PA adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA, du QDA per du PB adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PB, du QDB per du PA adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PA, dan du QAB per du PB adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PB. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal tersebut, dapatlah dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Dalam hal ini terdapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri atau elastisitas harga permintaan, dan elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain atau elastisitas silang permintaan. Eta DA dan Eta DB keduanya merupakan elastisitas harga permintaan, sedangkan Eta AB dan Eta BA keduanya adalah elastisitas silang permintaan. Jika baik Eta AB maupun Eta BA keduanya negatif, atau Eta AB kurang dari 0 dan Eta BA kurang dari 0 untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan B adalah komplementer atau saling melengkapi, sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas keduanya. Sedangkan jika baik Eta AB maupun Eta BA keduanya positif, atau Eta AB lebih dari 0 dan Eta BA lebih dari 0 untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan barang B adalah kompetitif atau substitutif atau saling menggantikan, sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut dan penurunan permintaan atas barang lainnya. Saya Anissa Dwi Nur Aini, NIM 12402193039, akan menjelaskan tentang studi kasus permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Kasusnya yaitu fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan oleh QDA dikali PA kuadrat dikali PB pangkat 3 min 1 sama dengan 0, dan QDA dikali PA pangkat 3 dikali PB min 1 sama dengan 0. Berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut? Caranya yaitu dengan menggunakan QDA dikali PA kuadrat dikali PB pangkat 3 min 1 sama dengan 0. QDA sama dengan 1 per
PA kuadrat dikali PB pangkat 3. HDA sama dengan PA pangkat 3 dikali PB pangkat min 2. Diferensial HDA per diferensial PA sama dengan min 2 PA pangkat min 3 dikali PB min 3. Diferensial HDA per diferensial PB sama dengan min 3 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 4. Atau bisa menggunakan HDB dikali PA pangkat 3 dikali PB min 1 sama dengan 0. HDA sama dengan 1 per PA pangkat 3 dikali PB. HDA sama dengan PA min 3 dikali PB pangkat min 1. Diferensial HDB per diferensial PB sama dengan min PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2. Diferensial HDB per diferensial PA sama dengan min 3 PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 4. Jawab, eta DA sama dengan diferensial HDA per diferensial PA dikali PA per HDA sama dengan min 2 PA pangkat 3 PB pangkat min 3 dikali PA per PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3 sama dengan min 2. Eta DA sama dengan diferensial HDA per diferensial PB dikali PB per HDB sama dengan min PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2 dikali PB per PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1 sama dengan min 1. Eta DA sama dengan diferensial HDA per diferensial PB dikali PB per HDA sama dengan min 3 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 2 dikali PB per PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3 sama dengan 0. Eta DA sama dengan diferensial HDB per diferensial PA dikali PA per HDB sama dengan HPA min 2 dikali PB pangkat min 1 dikali PA per PA pangkat 3 dikali PB pangkat min 1 sama dengan 0. Jadi barang A adalah barang elastis karena eta DA lebih besar dari 1, sedangkan barang B adalah barang yang unitary elastik karena eta DB sama dengan 1. Ingat, dalam menafsirkan elastisitas harga permintaan, cukup dengan melihat besarnya angka hasil perhitungan. Tandanya tak perlu dihiraukan. Adapun hubungan antara A dan B adalah bersifat komplementer karena eta AB kurang dari 0 dan eta BA kurang dari 0. Yang selanjutnya yaitu poin B. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi dua macam produk itu merupakan biaya produksi gabungan atau joint production cost, maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensiasi parsial. Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat pula digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk
yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang, A dan B, di mana fungsi permintaan akan masing-masing barang dicerminkan oleh Xi A dan Xi B, serta biaya produksinya C sama dengan F dalam kurung Xi A dikali Xi B, maka penerimaan dari memproduksi A yaitu RA sama dengan Xi A dikali PA sama dengan F kali Xi A. Permintaan dari memproduksi B yaitu RB sama dengan Xi B dikali PB sama dengan F dikali Xi B. Penerimaan total yaitu R sama dengan RA ditambah RB sama dengan F Xi A ditambah F Xi B dengan biaya total C sama dengan F dalam kurung Xi A dikali Xi B. Fungsi keuntungannya yaitu Pi sama dengan R min C sama dengan F Xi A ditambah F Xi B min F Xi A dikali Xi B sama dengan G dikali Xi A dikali Xi B. Pi maksimum bila Pi sama dengan 0. Yang pertama, Pi Xi A sama dengan diferensial Pi per diferensial Xi A sama dengan 0. Yang kedua, Xi B sama dengan diferensial Pi per diferensial Xi B sama dengan 0. Dari pernyataan 1 dan 2, nilai Xi A dan nilai Xi B dapat diperoleh. Selanjutnya, nilai Pi maksimum bisa dihitung. Saya Fitria Ayu Adilasari, NIM 12402193009, akan melanjutkan materi tentang studi kasus. Contoh, biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditunjukkan oleh C sama dengan Xi A kuadrat ditambah Xi B pangkat 3 ditambah Xi A dikali Xi B. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum dan besarnya maksimum tersebut. RA sama dengan Xi A dikali PA sama dengan 7 Xi A. RB sama dengan Xi B dikali PB sama dengan 20 Xi B. Jadi, R sama dengan RA ditambah RB sama dengan 7 Xi A ditambah 20 Xi B. Pi sama dengan R dikurangi C sama dengan 7 Xi A ditambah 20 Xi B dikurangi Xi A kuadrat dikurangi 3 Xi 2 per B dikurangi Xi A kali Xi B. Agar Pi maksimum, Pi pangkat 1 sama dengan 0. A Pi per A Xi A sama dengan 0. 7 dikurangi 2 Xi A dikurangi Xi B sama dengan 0. A Pi per A Xi B sama dengan 0. 20 dikurangi 6 Xi B dikurangi Xi A sama dengan 0. Dari 1 dan 2 diperoleh Xi A sama dengan 2 dan Xi B sama dengan 3. Pi maksimum sama dengan 7 Xi A ditambah 20 Xi B dikurangi Xi B kuadrat dikurangi 3 Xi B kuadrat dikurangi Xi A kali Xi B sama dengan 7 dalam kurung 2 ditambah 20 dalam kurung 3 dikurangi dalam kurung 2 kuadrat dikurangi 3 dalam kurung 3 kuadrat dikurangi dalam kurung 2 dalam kurung 3 sama dengan 37. Jadi agar keuntungan maksimum, perusahaan harus memproduksi 2 unit A dan 3 unit B dengan keuntungan sebesar 37. Kasus di mana perusahaan memproduksi lebih dari satu macam barang dengan biaya produksi gabungan dapat pula diselesaikan melalui nilai-nilai marginalnya, yakni dengan memformulasikan penerimaan marginal masing-masing barang sama dengan biaya marginal barang yang bersangkutan, MR sama dengan MC. Berkenaan dengan soal tadi, Pi maksimum akan diperoleh bila
MRA sama dengan MCA dan MRB sama dengan MCB. R sama dengan HA ditambah 20 HB. MRA sama dengan RA pangkat 1 sama dengan 7. MRB sama dengan RB pangkat 1 sama dengan 20. C sama dengan HA kuadrat ditambah HB kuadrat ditambah HA dikali HB. MCA sama dengan CA pangkat 1 sama dengan 2 HA ditambah HB. MCB sama dengan CB pangkat 1 sama dengan 6 HB ditambah HA. MRA sama dengan MCA. 7 sama dengan 2 HA ditambah HB. 7 dikurangi 2 HA dikurangi HB sama dengan 0. MRB sama dengan MCB. 20 sama dengan 6 HB ditambah HA. 20 dikurangi 6 HB dikurangi HA sama dengan 0. Dari 1 dan 2, HA sama dengan 2 dan HB sama dengan 3. Selanjutnya Pi sama dengan 37.